Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Ketua Kelas pimpin doa. Baik, Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Apa kabar anak-anak sekalian? Para kabar kalian baik dan sehat semuanya ya, bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Baik. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema wirausaha. Maaf sebelumnya, sebelum kita mulai boleh kita absen dulu. Yang Bapak panggil namanya, silakan dihidupkan mikrofonnya atau resen dan jawab hadir. Yang pertama Anastasia. Hadir, Bapak. Anissa Hidayanti. Hadir, Bapak. Nela Angelina Fitri. Hadir, Bapak. Armanta Sembiring. Hadir, Bapak. Syarifah Sapitri. Hadir, Bapak. Baik, syukur alhamdulillah semuanya hadir bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Adapun pembelajaran kita pada hari ini seperti yang Pak bilang tadi yaitu tema kita tentang wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Adapun muatan pembelajaran 1 kita yaitu IPS, ilmu pengetahuan sosial, materi kita tentang ASEAN. Baik, Bapak akan share screen. Bagaimana anak-anak? Kelihatan share screen Bapak? Kelihatan, Bapak. Baik. Nah, materi kita itu seperti apa peranan Indonesia dalam ASEAN. Baik, Bapak akan menjelaskan peranan Indonesia dalam ASEAN. Adapun peranan Indonesia dalam ASEAN yaitu ASEAN pernah sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT pertama. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT. Nah, KTT di sini adalah singkatan dari konferensi tingkat tinggi. Perlu anak-anak catat itu panjangannya dari konferensi tingkat tinggi. Pertama, akses diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976, maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Nah, peran selanjutnya Indonesia di ASEAN yaitu keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang maju politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Kita lanjutkan yaitu peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN atau ASEAN. Peran Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN sebagai pasar yang strategis bagi perekonomian internasional di ASEAN. Indonesia dinilai strategis terutama karena jumlah penduduk terdapat se-ASEAN dan sertai sumber daya alam yang berlimpah. Nah, Indonesia ini merupakan
sumber daya alamnya yang sangat berlimpah. Hal tersebut akan menyebabkan daya saing yang tinggi di wilayah ASEAN. Nah, di sini Bapak ada cerita tentang pengalaman Udin, Eno, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelasnya yang mereka berkunjung ke pameran budaya ASEAN. Bapak minta untuk anak-anak membaca, nanti Bapak tunjuk. Tolong satu membaca, yang lainnya menyimak. Karena nanti selesai pembacaan teks, Bapak akan menanyakan seputar tentang teks tersebut. Baik, yang pertama silakan kepada Anissa Hidayanti membaca teks cerita pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Baik, Bapak. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Baik, selanjutnya dibaca oleh Dela. Bapak persilakan. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari setiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Baik, cukup bagus. Selanjutnya, silakan dibaca oleh Syarifah. Bapak persilakan. Pada Syarifah, lanjutkan membaca. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik, karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia perwayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm.
Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Anastasia. Bapak persilakan pada Anastasia. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN. Anastasia cukup sampai situ. Dilanjutkan oleh Armanta, silakan. Jadi baik Bapak. Membaca. Oke, baik. Selanjutnya, menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Dari buku yang dibaca serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Baik, seperti yang Bapak bilang tadi, anak-anak sudah membaca cerita tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, Bapak, seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak akan menanyakan seputar tentang cerita dari Udin dan teman-teman lainnya. Anak-anak sebutkan mengapa alasan hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Kepada Dela, mungkin? Atau Anastasia? Karena mereka akan berkunjung diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Benar sekali, bagus. Oke, pertanyaan kedua. Ingat ya, setiap Bapak menanyakan itu ada nilai tambahan untuk anak-anak sekalian. Nah, apa saja hal yang dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bapak. Baik, silakan Anastasia. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ya, ya benar sekali jawaban dari Anastasia. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Nah, ini tentang pengalaman dari Edo. Coba anak-anak sebut pengalaman belajar apa yang diperoleh oleh Edo selama belajar dari negara-negara ASEAN. Siapa yang mau menjawab? Anissa? Iya, Bapak. Pengalaman oleh Edo yaitu berbagai makanan khas. Karena Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah, seperti singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan khas tiap negara menunjukkan daya alamnya. Baik, benar sekali jawaban dari anak Anissa. Selanjutnya ada pertanyaan dari ini.
pengalaman yang diperoleh oleh Udin? Ayo, siapa mau menjawab? Syarifah, silakan. Pengalaman dari Udin. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut, dan menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Iya, bagus anak-anak sekalian, benar sekali jawabannya. Sepertinya anak-anak menyimak dan membaca dengan cermat. Selanjutnya, seperti yang disebutkan oleh Udin, dia memperoleh cenderamata dari lomba yang dia ikuti. Nah, di sini ada bentuk contoh cenderamata. Bapak akan menampilkan. Nah, ini cenderamata pada gambar 1 anak-anak bisa melihat, yaitu bentuk stiker atau gambar yang ditempelkan di kulkas. Nah, pada gambar 2 teman-teman bisa melihat lebih dekat lagi, itu foto yang lebih jelas. Nah, inilah bentuk cenderamata yang didapatkan oleh si Udin dan teman-teman lainnya pada saat mengikuti lomba. Nah, mengenai cenderamata ini adalah tentang magnet. Cenderamata ini mempunyai magnet untuk melekat pada kulkas. Ya, ini pada gambar 1 teman-teman anak-anak bisa melihat itu kulkas. Seperti sesuai dengan muatan pembelajaran kita, yaitu muatan pembelajaran kedua itu tentang IPA. Kita akan belajar tentang magnet. Nah, ini ada itunya, sambungannya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Baik, Bapak akan menjelaskan tentang magnet. Magnet lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Nah, batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam ketika batu itu digantung sehingga dapat berputar. Salah satu ujungnya selalu menuju arah utara. Nah, karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Pada saat ini, berbagai teknologi banyak sekali yang melibatkan magnet. Seperti pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Nah, itulah penjelasan dari magnet. Nah, ini adalah teman-teman atau anak-anak bisa menemui magnet di sekitar anak-anak, yaitu seperti atau bisa menemukan magnet. Nah, Bapak yakin di salah satu rumah atau salah satu teman-teman mempunyai yang namanya sound system atau speaker. Nah, ini adalah contoh dari speaker atau sound system. Nah, inilah dalam magnet. Dalam speaker ini atau sound system yang mempunyai kandungan seperti ini. Ada susunan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan magnet. Nah, di sebelah teman-teman bisa lihat, itu yang anak-anak bisa lihat. Yang bundar itu, yang bulatan, itu adalah magnet. Nah, dan juga magnet dapat ditemukan seperti di HP yang dipakai saat Zoom ini atau laptop. Di situ ada yang namanya speaker. Nah, di situ ada mengandung magnet. Biasanya yang cewek ini mempunyai peniti
jilbab. Nah, coba saja tempel di situ, maka akan lengket. Itulah namanya magnet. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam tentang magnet. Yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet redam, dan magnet lingkaran. Nah, yang paling sering kita temukan sepertinya seperti magnet lingkaran, yang seperti Bapak jelaskan seperti tadi. Ini adalah magnet lingkaran. Magnet mempunyai kutub, itu kutub utara dan kutub selatan. Baik, kita akan menjelaskan tentang kutub-kutub magnet. Semua magnet memperlihatkan ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat gaya magnetnya paling kuat. Daerah yang disebut kutub magnet ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, teman-teman, anak-anak bisa melihat ini kutub utara, ini kutub selatan, utara, selatan. Semuanya setiap magnet mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Merupakan kutub utara magnet itu singkatan dari north yang berarti utara, sedangkan S kutub selatan singkatan dari south yang berarti selatan. Magnet berada dalam berbagai bentuk dan ukuran bentuk yang paling sederhana, berupa batang lurus seperti ini. Nah, bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus, bentuk yang sering kamu jumpai misalnya bentuk tapal kuda, ladam, dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnetnya berada pada ujung-ujung magnet itu. Nah, seperti magnet jarum, kutubnya terdiri dari terdapat di ujung, seperti ini, utara dan selatan. Tapi Bapak yang yang sering Bapak temukan biasanya adalah magnet lingkaran atau tapal kuda, magnet ladam. Mungkin hanya itu saja materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang yaitu muatan pembelajaran 1 tentang ASEAN dan muatan pembelajaran 2 tentang magnet. Yaitu IPA, muatan 1 tentang IPA, muatan kedua IPS. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang materi terkait tentang materi yang Bapak sampaikan? Sepertinya tidak ada yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan. Bapak harap semuanya sudah mengerti tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Baik, kita sedikit melakukan refleksi tentang pembelajaran kita tentang pada kali ini. Baik, dari teman-teman, dari anak-anak mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa yang anak-anak ketahui tentang pembelajaran kita pada kali ini. Coba Anastasia. Peranan Indonesia dalam ASEAN, Bapak. Selanjutnya apa lagi? Membaca cerita pengalaman Udin, Edo, Beni, Dayu, Lani, dan teman kelas lainnya saat berkunjung ke pameran budaya ASEAN. Nah, iya benar sekali. Itulah materi tentang selanjutnya tentang materi magnet. Ada yang tahu? Anissa? Apa yang Anissa ketahui tentang materi yang Bapak sampaikan mengenai magnet? Coba Anissa sebutkan. Yang pertama, mengetahui tentang magnet. Yang kedua, mengetahui macam-macam magnet dan penjelasan kutub-kutubnya. Ya, benar sekali. Baik, mungkin cukup itu saja refleksi dari Bapak. Sepertinya anak-anak sudah mengetahui materi dari awal sampai akhir. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita sudah melakukan refleksi. Nah, Bapak cukupkan sampai di sini tentang materi
ASEAN dan magnet, tentang magnet. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, udah siap kan? Lumayan lama juga ya, Bang. 8 menit cuma Armanta. Aduh, itu pun siap, Bang. Pasanglah padonya lah nampil. Silakan, pasanglah. Siapa lagi? Mati lampu Pak sini, panas. Oke. Tiba-tiba perutku sakit ini, Bang. Ayo, silakan siapa yang mau lagi? Akulah. Mungkin waktunya tinggal sebentar nih. Ulang lagi. Gimana? Keluar dulu. Iya, keluar dulu. Ulang. Siapa yang menampil? Oke.